Salam sejahtera buat penghobi ikan hias, khususnya ikan cana. Di video kali ini, Abah akan mereview salah seorang supplier di Sumedang. Mari kita saksikan bersama bagaimana trik-triknya menjadi seorang pengusaha supplier ikan cana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Abah lagi nge-review kepada salah satu penyuplai, tepatnya penyuplai cana ya, berbagai jenis cana di Cingok Snakehead ini udah menyuplai khususnya di Kabupaten Sumedang. Toko-toko ikan hias disuplai dari Cingok Snakehead. Yang kita bahas di sini, kita review bagaimana mekanismenya untuk usaha, juga sedikit untuk pengetahuan tentang cana dan budidaya dan sebagainya. Mari kita berbincang-bincang kepada sang ownernya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tiasa tepang sareng Akang anu kagungan galeri Cingok Snakehead. Nah, Cingok Snakehead. Kenapa Kang dinamian Cingok Snakehead? Mungkin ada historinya. Ya mungkin kalau sebelumnya cari nama kan istilahnya kalau di wilayah Sumedang Jawa Barat, kalau misalkan tujuannya kalau Cingok itu anak bogo ya. Oh bogo iya bagus. betul. Jadi saya identiknya jadi Cingok itu anak bogo. Jadi berhubung ini ikan cana, ikan bogo istilahnya, ya mungkin Cingok jadi ngambilnya simple. Kalau orang-orang Sunda mungkin paham gitu. Kalau misalkan orang Jawa mungkin orang Indonesia yang Jakarta mungkin masih belum apa sih Cingok. Kalau orang Sunda pasti tahu lah. Iya. Ya kalau saya lihat dari galerinya ini sangat luar biasa ya. Sudah tertata rapih ya, dengan raknya, juga ada stikernya, juga sekat-sekatnya juga. Ini jadi menarik gitu ya, untuk dipandang mata gitu ya. Kang, tos sabar alami atau berapa lama ini bergelut khususnya di ikan cana ini? Ya mungkin kalau masalah bergelut di ikan cana masih belum lama sih, misalkan paling kisaran 4 tahunan lah. 4 tahunan masih, kalau kalau masih tahap belajar gitu mas, belum paham semuanya, masih pengen belajar soalnya kan masih belum paham semua. Iya. Untuk diketahui ya ini maaf, namanya siapa? Tisna. Tisna. Ya, Kang Tisna ya. Kang Tisna ini di Kecamatan Tanjung Medar. Kebetulan sekarang tinggalnya di Cimareme, Cikoneng ya, Sumedang. Sangat luar biasa ya, dengan rentan waktu 4 tahun ini sudah bisa menyuplai ikan cana ini dari awal membreeding hingga bisa menyuplai baik anakannya pun anak yang sudah dewasa. Awalnya itu dari breeding. Nah ini breeding terinspirasi apa hingga mendalami ikan cana ini Kang Tisna? Ya mungkin kalau sebelumnya nggak ada ide, misalkan asal mulanya mancing sebelumnya. Iya. Mancing dapat ikan, istilahnya kan baru-baru di Jati Gede ada ikan toman ya sebelumnya. Iya betul. Pernah dapat ikan toman, ya mungkin di keep, misalkan dipelihara. Pas dulu misalkan ada ya di Ece sama teman-teman, apa ikan kayak gitu dipelihara, mending ini. Saya dikasih pertama, bukan dikasih, kenal sama ikan cana, mungkin yellow centarum.
Oh, Yang yellow mungkin sentarum. pertama. Nah, itu yang dimaksud pertanyaan di awal pembicaraan tuh yellow sentarum. Nah, yellow sentarum itu dari mana asalnya? Ya mungkin kalau asalnya dari Kalimantan. Oh, berarti Kalimantan selain maru juga yellow sentarum Ya, ya? Sentarum Oh, ya mungkin maru itu istilahnya nama nama istilahnya nama pokoknya gitu. iya Bukan iya. jadi maru. Jadi kan banyak itu jenisnya. Jadi dari lokalitinya Iya iya ya iya. mungkin Iya bukan cuma dari Kalimantan gitu. iya. Iya. Dari Jambi, dari Belitung ya mungkin banyak dan lainnya. Iya ya. Nah, awalnya bisa membreeding ya, membreeding ikan cana ini bagaimana Kang Tisna ya? Ini menarik ya dari mulai mancing hingga bisa mengembangbiakan ikan cana begitu. Itu emang basicnya udah bisa membreeding atau tanya-tanya gitu Kang? Ya mungkin sedikitnya istilahnya kalau di Sumedang kalau masalah di ikan cana ketinggalan sebenarnya. Misalkan di kota-kota sebelumnya 2000 misalkan di 2019 di Sumedang masih jarang ya yang memelihara ikan cana, padahal di kota-kota besar mungkin di Jogja, di Bandung ya mungkin udah banyak. Kalau Iya iya. saya dulu juga cari beli di online, kalau misalkan di toko-toko nggak ada ya. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi Sumedang disebutnya baru ramenya sekarang di awal 2020. Oh iya betul 2020 betul 2020. Kalau misalkan 2019, 2018 saya juga nggak punya teman, nggak ada kenalan ikan cana ya. Mungkin Iya. yang mungkin komunitas-komunitas, pasar misalkan pasar forum-forum grup mungkin dulu belum ada. Mm-mm. Untuk diketahui ini Kang Tisna ini juara 2 ya untuk kontes ikan cana ini ya, jenis Andrau. andrau ya, jenis andrau. Juara 2. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya, karena udah mengetahui karakter dari ikan cana, juga udah bisa menyuplai ya. Dan juga ini Kang Tisna ini mengembangkan strategi bisnisnya ini dengan plasma ya Kang ya. Dengan plasma strategi bisnisnya hingga apa yang dibutuhkan toko ikan hias, karena untuk sekarang ini tahun 2001 sampai 2002 ini sangat booming sekali untuk ikan cana ini, hingga stok untuk cana ini bisa memenuhi ya Kang ya. Karena tidak semua, khususnya orang Sumedang tuh bisa untuk menyuplai ya gitu kan. Kalau betul-betul punya talenta ya, kalau nggak punya talenta untuk berjiwa usaha juga untuk breeding ya, nggak semudah itu yang namanya breeding snakehead ini gitu. Jadi karakter dari budidaya breeding ikan cana itu berbeda-beda ya Kang. Beda tergantung jenis ikan, jadi penanganannya beda, masalah istilahnya medianya beda juga tergantung ikannya, menyesuaikan kita yang ikuti gimana caranya ikan itu dari pertama istilahnya supaya ikan itu, soalnya dari pemilihan indukan yang mungkin harus teliti, harus jeli, nggak bisa misalkan dari indukan asal-asalan. Ya mungkin kalau asal-asalan ada juga yang berhasil, itu mungkin kalau misalkan cuman kita ngebreed langsung, misalkan ada ikan jantan sama betina yang mungkin karakternya kita belum tahu, kadang-kadang resikonya ikan juga saling menyukai gitu Pak. Iya, Misalkan iya. nggak cuman disatuin, kadang-kadang akur, kadang-kadang enggak. Iya ya. Nah ini sangat luar biasa ya. Saya yang itu suka ngebreeding ya. Tapi untuk snakehead ini masih pikir-pikir juga ya. Karena harus ada pengetahuan dasar. Mungkin awalnya bagaimana untuk mencoba awal? Coba jelaskan untuk Ya mungkin kalau dari awal saya pertamanya mungkin beli di suatu ikan omyokan main. Pertama saya ngebreed cana asiatica WS Pure. Saya pertama beli dari omyokan, mungkin dulu harganya
harga 300 per ekor. Saya beli dua 600 ya, mungkin itu cuman satu 300.000, jadi satu pasang 600 dari ikan omyokan, dari satu indukan. Ya mungkin saya cariinnya request jantan betina, jadi belum posisi pair, tapi ikan masih satu akuarium, jadi ada 50 ikan. Jadi saya pilihin dua ikan yang satu pasang ya. Mungkin pertama saya di sini mungkin diskat dulu apa perawatannya kayak gimana, jadi mencoba misalkan. Jadi saya juga pembelajaran ya, mungkin kalau sama teman saya jarang dulu sharing ya, mungkin guru-guru saya mungkin istilahnya itu di di YouTube ya, YouTube aja. Soalnya kan kalau nanya-nanya kadang-kadang ada yang paham ada yang enggak ya, mungkin sekarang mah tinggal buka YouTube, istilahnya ilmunya tinggal mendalamin aja. Iya. Betul. Karena ini kalau kita tanya dengan satu konten ini akan panjang ya. Panjang karena untuk proses breeding ini akan panjang. Kalau pingin secara tahap demi tahap, ini hanya sekedar wawasan aja begitu ya. Dari mulai budidaya ya, breeding, terus sistem pemasaran dan sebagainya, hanya sepintas saja. Nanti kalau pingin lebih lengkap lagi bisa datang ke sini gitu ya, ke Kang Tisna. Cuman Kang Tisna ini sebetulnya ini sampingan ya, untuk Cana ini sampingan, karena untuk karyanya punya pekerjaan tetap gitu ya. Luar biasa Kang Tisna. Sementara itu aja ya bincang-bincangnya gitu. Bincang-bincangnya cukup puas ya, walaupun baru ketemu belum puas, karena bukan hanya budidaya, breeding juga, segi usahanya sudah udah berjalan sampai ikut kontesnya juga. Ini luar biasa Kang Tisna nih ya, gitu prestasinya ya, baik dari segi income ya, dia udah membentuk suatu rangkaian usaha ya, hingga untuk Sumedang ini sudah terpenuhi. Mungkin udah sampai ke luar Sumedang Kang Tisna? Ya mungkin kalau saya permintaan keluar kota ya mungkin ada aja, kalau disebut ramai ada, cuman yang jadi kesulitan saya masalah kirim mengirim. Jadi kan dari pagi jam 7 udah berangkat, jam 7:15 udah standby di kantor, pulang saya kadang-kadang paling cepat jam 8 malam, istilahnya paling cepat, jalan lambatnya jam 9 baru pulang ke rumah. Ya mungkin kalau masalah kirim-kirim gak ada waktu ya, mungkin kalau misalkan kalau ada pesanannya lumayan cukup banyak, fantastis, saya mungkin carikan temen suruh ngirim-ngirim supaya istilahnya ongkos-ongkosnya ketutup. Kalau cuman 1-2 ekor kadang-kadang buat ngongkosin orang itu juga gak ketutup. Luar biasa. Jadi Kang Tisna memberikan peluang juga ya untuk tenaga membuka lapangan kerja lah ya buat Kang Tisna ini, luar biasa ya. Jangan membuka plasma dan udah menyediakan indukannya, terus anakannya juga dia beli gitu ya. Sama Kang Tisna dibeli lagi, karena kan untuk supply di Sumedang juga sudah cukup ya, sudah memadai ya gitu. Nah begitu, belum lagi untuk pendistributoran ini masih membuka lowongan kerja. Mungkin plasma juga masih membuka juga gitu ya, ada yang kemauan gitu Kang ya. Nah, terima kasih Kang untuk sementara ini bincang-bincangnya. Mungkin nanti informasi selanjutnya bisa disampaikan di video selanjutnya. Demikian bincang-bincang dengan Kang Tisna sebagai owner dari Cingok Head yang terletak di Cimareme, Desa Cikoneng, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Sedikit banyak kita dapat mengorek bagaimana berawal usahanya sebagai supplier, berawal dari seorang pemancing,
dia mengenal bahwa jenis ini sebagai bogo hingga diterapkan di nama usahanya Cingok Snackhead. Cingok berarti anak bogo ya, anak bogo ya, sejenis ikan lele, atau tomang atau gabus ya. Luar biasa, dia udah bisa dari mulai membreeding ikan cana, juga dia ikut kontes menjuarai ikannya dari mulai juara 2 dan juara keempat. Juga dia bisa membuka plasma, membuka lowongan kerja, juga pembinaannya, sehingga berhasil plasmanya, anakannya dia beli kembali. Ini sangat luar biasa. Dia sebagai pembudidaya, juga dia sebagai pengusaha ya. Jadi banyak sedikit kita dapat mengorek informasi bagaimana kita sebagai pembudidaya, juga sebagai pengusaha, supplier, bagaimana trik-triknya agar kita sukses dalam usaha ikan cana. Demikian, jangan lupa like and subscribe.